Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang penuh berkah ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Lita Permata dari Edukasi Wakaf Indonesia. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu Kepala Dinas Pariwisata yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk melakukan audiensi dan menyampaikan materi tentang sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata peningkatan Indonesia Muslim Travel Index IMTI tahun 2026. Kebetulan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan tim. Ada Pak Haji Sudiono selaku koordinator dan juga Pak Arpan Tonis selaku rekan kami juga. Baik, izin melanjutkan materi. Maksud audiensi kami ini melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Kebetulan di sini di Kabupaten Bekasi yang menjadi destinasi wisata yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata adalah Kampung Rawabinong, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Nantinya itu yang akan kami lakukan untuk program pendampingan desa wisata ini. Tujuan audiensi meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebagai parameter halal service. Selanjutnya, target sertifikasi halal destinasi wisata 100% pelaku usaha yang produk jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober tahun 2026 nanti. Harapannya semua pelaku usaha yang ada di desa wisata sudah tersertifikasi halal oleh kami. Untuk periode pelaksanaannya kurang lebih selama 3 bulan. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2025 sampai dengan Maret tahun 2026, di mana seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Jadi estimasinya kurang lebih selama 3 bulan. Selanjutnya, ini ada surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang ditujukan kepada kami, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPH EWI Edukasi Wakaf Indonesia, untuk program sertifikasi halal 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Selanjutnya, mengapa sertifikasi halal desa wisata ini dilakukan oleh Edukasi Wakaf Indonesia? Karena Edukasi Wakaf Indonesia salah satu LPPH terbaik di tahun 2025, di mana termasuk dalam kategori penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak, pertama sampai dengan di acara Rapat Kerja Nasional tahun 2025 lalu. Di bulan Juli lalu maksud saya. Selanjutnya, ini ada sertifikasi halal yang dilakukan oleh
rekan kami selama periode 3 bulan dari Agustus ke Oktober di 5 provinsi, yaitu ada 20 desa wisata dan sudah pengajuan sehati sebanyak 438. Selanjutnya, sertifikat yang terbit adalah 418 sertifikasi halal yang terbit dari Agustus sampai Oktober dalam program sertifikasi halal di 5 provinsi pendampingan desa wisata. Oke, baik, selanjutnya ini ada PPH e-Wisahati terbanyak di 20 desa wisata. Ada Pak Ahmad Fauji Al-Idrus yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 140 sertifikat. Dan selanjutnya ada Pak Aswin yang berdomisili di Dili Serdang, Sumatera Utara, dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 53 sertifikat. Dan selanjutnya ada Ibu Sumiati yang berdomisili di Tanjung Pinang, Riau, dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 20 sertifikat. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata, salah satunya dengan penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan dari lembaga EWI, kemudian kami melakukan audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Selanjutnya, sosialisasi sertifikat halal self-declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan monitoring juga evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Jadi nextnya kami akan memonitor dan mengevaluasi progresnya sampai mana tentang program desa wisata di Rawapinom ini. Dan ini ada surat tugas sertifikasi halal desa wisata dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia yang diberikan oleh Pak Yusri Akhyar untuk kami selaku pendamping proses produk halal di desa wisata. Nah, ini yang akan kami gunakan atau berikan kepada Bapak dan Ibu di Dinas Pariwisata atau dinas terkait dan STKPD terkait dalam pendampingan desa wisata. Selanjutnya, bila ada desa wisata atau destinasi wisata lain di kabupaten atau kota yang perlu didampingi sertifikasi halalnya, akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping proses produk halal Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi bila ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini masih ada bisa dimasukkan dalam kategori desa wisata, itu bisa didaftarkan kepada kami dan insya Allah akan kami lakukan pendampingan secara gratis untuk sertifikasi halalnya. Bisa melakukan program sehati. Selanjutnya, sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata, mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah di masing-masing wilayahnya. Harapannya kita bisa mempunyai standar nantinya tentang desa wisata halal ini, baik dari prasarana dan sarananya, dari tempat ibadahnya, dari makanan yang halalnya, kurang lebih seperti itu sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha di wilayah setempat. Demikian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, khususnya dari saya Lita Permata dan tim Edukasi Wakaf Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.